saudara kita dari non muslim mau jadi anggota FKGN katanya. Nanti mau jadi guru ngaji gitu. Mudah-mudahan persaudaraan kita itu tetap terjaga dan tentunya harapan kita Cirebon itu tetap kondusif ya, kondusif. Amin. Pertama dan yang paling utama tentunya kita patut panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat, rahmat dan berkah yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat keafiatan dan seluruh nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita hitung tentunya tidak bisa kita hitung sebagai makhluk Allah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena melalui risalah beliau tentunya kita bisa membangun kota Cirebon ya. Karena syiar-syiar Islam itu dari beliau ke para sahabat, para tabi'in, para ulama, para aulia dan sampailah kepada kita. Mudah-mudahan kita ini menjadi bagian penerus dan bagian dari pola-pola dakwah beliau yang memang tujuannya adalah menciptakan civil society dan memberdayakan masyarakat di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Alhamdulillah FKGN ini dari zaman Kang Said kita kirim Fatihah dulu untuk beliau. Terima kasih. Beliau adalah pendai dan ditemani oleh advokat yang kondang yang namanya Bang Kumis, Bang Rasid, itu mendirikan forum komunikasi guru ngaji ditemani oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan tentunya ini bisa menjadi salah satu pergerakan bagaimana guru ngaji ke depan itu bisa tetap eksis sesuai dengan pitwah dari Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Jadi untuk menghidupkan tajuk musola dan lain sebagainya madrasah memang diperlukan guru ngaji. Maka melalui forum komunikasi guru ngaji ini harapannya selain ada pemberdayaan keilmuan, di sini juga menjadi wadah silaturahmi, di mana ketika ada wadah silaturahmi, mudah-mudahan ada rezeki yang min haitsu la yahtasib. Amin, Allahumma amin. Tentunya kita juga sangat berterima kasih sekali kepada Kang Kiai Dodi yang telah memfasilitasi tempat ini untuk kegiatan refleksi akhir tahun forum komunikasi guru ngaji yang kita cintai dan kita banggakan. Kang Said telah meletakkan beberapa dasar ya. Tentunya kita bisa melanjutkan apa-apa yang telah digagas oleh beliau. Kita melaksanakan apa yang sudah baik dan menyempurnakan apa yang belum baik atau belum ada ya. Tentunya dari tahun ke tahun mudah-mudahan ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kegiatan-kegiatan yang kita telah lakukan tentunya kita harus ada inovasi. Kegiatan apa sih yang ke depan yang bisa memberdayakan guru ngaji? Lalu kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Hebat dan tidaknya, berhasil dan tidaknya, untuk saat ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus berkolaborasi satu dengan yang lain. Ketika FKGN sebagai organisasi
maka kita harus berkolaborasi dengan yang lainnya. Ya salah satu diantaranya sekarang dengan Baktikur, sehingga bisa bisa saling menguntungkan gitu ya, bisa saling menguntungkan dan bisa saling support satu dengan yang lain. Ini salah satu kunci ke depan, karena mau tidak mau kita harus berkolaborasi dengan yang lain. Kita bisa menyelenggarakan kegiatan secara mandiri, tetapi akan lebih hebat lagi, akan lebih kuat lagi, akan lebih dinamis lagi, dan manfaatnya akan dirasakan ketika kita bisa berkolaborasi dengan yang lainnya. Nah, Askrindo ini ketua pembina sudah WA ingin menanam pohon mangrove bersama FKGN. Jadi untuk menjaga ekologi, untuk menjaga lingkungan hidup, walaupun kita tetap menjadi guru ngaji, tetapi kita juga bisa menjaga lingkungan untuk anak cucu kita ke depan. Mungkin itu kapan kegiatannya tinggal kita diobrolkan kembali. Dan ada beberapa instansi juga nanti rencananya sebelum bulan puasa ya, kita akan ada pelatihan metode Qiraati atau Umi yang terbaru itu. Umi ya, baca tulis Al-Quran. Nanti lokasinya kita apakah di At-Taqwa atau di BPC, karena BPC juga sudah menawarkan. Pemateri sudah oke. Nanti mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan, karena tentunya meningkatkan pengetahuan itu merupakan satu kewajiban kita sampai yang lekat. Maka dari itu, untuk meningkatkan kompetensi kita, FKGN juga menyelenggarakan yakni pelatihan baca tulis Al-Quran dengan metode Umi, ya, metode yang terbaru ya. Mungkin di Qiraati ada beberapa kelemahan, di Umi ada kelebihan, kita diambil metode yang kelebihannya itu sehingga bisa melengkapi. Syukur-syukur nanti ada di FKGN menemukan metode yang baru, penggabungan antara Qiraati dan Umi. Nah, itu ya. Jadi ini akan lebih baik lagi. Dan nanti itu saya juga sudah ngomong ke teman ya yang di Jakarta, itu ada buku, bukan buku ya, Al-Quran 30 yang juz 30, tapi sudah ada tajwid dan lain sebagainya. Saya sudah ngomong minta tolong dikirim untuk ke Cirebon, dan nanti akan dibagikan untuk guru-guru ketika pas pelatihan metode Umi atau metode Qiraati yang teman-teman inginkan gitu ya. Jadi harapan kami semacam itu. Nanti kegiatan-kegiatan tolong di kecamatan, kira-kira ketika ada gagasan apa bisa ngobrol bareng, lalu kita coba bisa kegiatan tersebut misal di kecamatan mana. Kami tinggal ngikut ya, tinggal nanti konsultasi ke Kang Rasid atau Kang Tony menginformasikan, silakan saja atau ke Mbak Ade atau ke Mas Fajar. Kalau memang mau japri langsung saya ya mangga gitu ya. Yang terpenting di sini adalah komunikasi dan silaturahmi. Tentunya itu, karena dengan bersilaturahmi kita bisa mendapatkan beberapa informasi-informasi yang bisa memperkaya pengetahuan kita atau keilmuan kita, atau minimalnya informasi-informasi yang terbaru. Dan yang terakhir tentunya kita tetap bersyukur, karena dengan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita semua, baik itu di FKGN atau di rumah atau di masyarakat, tentunya bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat atau di lingkungan kita semua, dan kita juga bisa mendapatkan rezeki yang berlimpah di
Mungkin itu saja Amin, Allahumma yang amin. dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak ini teman-teman yang hadir semua ya. Mudah-mudahan nanti sebelum Ramadan kita bisa melakukan ya ini tadi kegiatan jadi pelatihan metode Umi ya untuk baca tulis Al-Quran bagi guru-guru di kota Cirebon. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Ilahana sudana wal musta'an wabillahi taufiq wal hidayah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pembina Forum Komunikasi Guru Ngaji Kota Cirebon. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Rashid MH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azim amma ba'd. Yang saya hormati Syekh Bulbet Haji Muhammad Dodi MPD. Yang saya hormati penasihat atau pembina Ibu Prof Kartini. Yang saya hormati Ketua Umum FKGM Kota Cirebon Dr. Ali Habib beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua-Ketua Korcam Sekota Cirebon dan Ketua-Ketua Korhan Sekota Cirebon. Dan yang saya muliakan juga sahabat-sahabat dari relawan Edo Parida, termasuk yang adalah para relawan yang mudah-mudahan peka terhadap pergerakan kita dari kultur bawah, bagaimana disinergikan visi dan misi beliau tentang guru ngaji. Maka kami mengembangkan saya karena di Edo Parida ada 32 relawan mudah-mudahan bergabung dengan kami karena tujuannya adalah sama, membuktikan baca Quran di Kota Wali. Dan yang utama yang saya muliakan dari Kasbangpol, terima kasih bisa hadir. Mungkin nanti juga ada sambutan dari Kasbangpol dan Tuan Sebulbet ya diagendakan. Pertama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya ya undangan dari FKGN. Mungkin kami sebagai pembina rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pergerakan kami adalah step by step, sedikit demi sedikit ini berkembang. Itulah namanya perjuangan. Bagaimana kita merefleksikan lahirnya FKGN. Mungkin semuanya tidak ada di benak kita semua. Maka kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga beliau K.J. Said Al-Qudri ada di sisinya dan di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Karena kami yakin dan percaya beliau adalah orang terbaik di FKGN. Jiwa raganya semuanya diserahkan. Dan kami yang mendoktrin hampir setiap hari ngobrol dari malam ke malam sampai jam 2, jam 3, jam 4 untuk FKGN. Kita merefleksikan akhirnya FKGN. Jadi jangan sia-siakan. Karena kami percaya para ustadz-ustadzah yang ada di sini semuanya satu padu untuk mengembangkan ngaji di TPA-TPA, di masjid, di rumah atau di sekolahan, semuanya itu adalah anggota FKGN. Kami harus bangga, kami ini besar. Dan sekarang merasakan saudara-saudara sahabat-sahabat. Dan kita mengucapkan terima kasih semuanya atas kehadirannya. Karena di momentum tahun baru ini sahabat-sahabat masih bisa menghadiri acara ini.
Berarti acara ini adalah sakral dan menjiwai memiliki forum komunikasi guru ngaji untuk mengembangkan di kota Cirebon, disinergikan dengan visi dan misi wali kota kita. Saya bangga. Merefleksi adalah mengulas kronologis kejadian-kejadian awalnya terbentuknya FKGM. Maaf, supaya pada paham. Waktu itu saya adalah ketua LBH PCNU Kota Cirebon. Ada teman-teman berdiskusi tentang bagaimana ini Cirebon. Karena program wajib mengaji oleh wali kota Ajis tidak maksimal. Terus ada program kerjasama antara guru FKDT dengan Dikbud dengan sekolah-sekolah. Akhirnya proyek itu dilimpahkan kepada Diknas dan uangnya dikelola oleh Diknas. TPA ditinggalkan dan akhirnya banyak TPA-TPA yang gurunya mengajar di pendidikan SD-SD, TPA-nya terbengkalai dan honornya dimakan sama guru SD. Maka dari itu kita mengkaji, mengevaluasi, mencari solusi, terbentuklah FKGM yang dipelopori oleh saudara Said Al-Kurdi, Bapak Tony, Bapak Wahyu, Bapak Mardianto, Bapak Toserdi, dan saya sebagai ketua LBH merumuskan terbentuklah waktu itu tanggal 16 ya Bapak Tony, itu tanggal 16 September. Inilah kias balik yang harus kita paham. Maka dari itu, yuk kita bareng-bareng. Ya, monggo kepada ini bagian daripada instruksi Korhan dan Korsan. Sekarang silahkan ditambahkan guru-guru ngaji yang belum tercatat kepada kami. Karena kami adalah butuh database yang kami ajukan kepada pemerintah Kota Cirebon, kepada pemerintahan provinsi, dan kepada pemerintahan pusat dan kementerian-kementerian. Semoga data-data kita bisa dipercaya dan bisa disinergikan untuk mencairkan dana hibah untuk guru-guru FKGM. Saya mohon tolong Ketua Korhan dan Korcan catat semuanya berdata, karena kami akan melakukan lompatan-lompatan yang kira-kira kita ini punya nilai di pemerintahan Kota Cirebon, di provinsi ataupun di pusat. Karena FKGM yang ada di Kota Cirebon adalah pusat. Insya Allah kita bisa mengembangkan ke kabupaten ataupun kota yang lainnya. Sebetulnya banyak yang mau bapak-bapak dan ibu-ibu Majalengka siap, Kabupaten siap. Kita bisa jadi plan project bahwa ini adalah pusat Cirebon. Dan mudah-mudahan wacana provinsi dibagi itu insya Allah akan terjadi, termasuk provinsi Cirebon. Maka kita semangat. Ya, itu. Jadi kilas balik refleksi mungkin sedikit memahami. Yang kedua, bagaimana tertib administrasi FKGM? Alhamdulillah Pak, kami adalah tertib. Terima kasih kepada saudara Fajar dan saudara Mas Tony yang selalu membantu dengan bertertibkan karena apa? Jalannya roda organisasi adalah tertibnya administrasi. Kami sekarang tidak diem Pak. Bapak Tony Fajar SK semuanya disiapkan. Pak Dr. Ali bikin bagaimana kronologis ataupun biografis lahirnya FKGM. Dan anggota semuanya didata semua. Karena nanti kami akan melakukan audiensi dengan DPRD. Setelah itu dengan wali kota. Apa yang harus kita bawa untuk audiensi? Berarti materi yang kita akan bawa. Contoh, ini anggota kita ada 500. Ini adalah bukunya lahirnya FKGM dari A sampai Z. Itu yang akan dipaparkan dan itu yang akan dibaca. Kalau kami tidak punya database, bagaimana meyakinkan pemerintah? Karena pemerintah tidak mentolerir kita. Pemerintah mana ada pemerintah yang peduli pada guru ngaji? Nggak ada Pak. Maka dari itu kami membuat sesuatu lompatan dengan data-data yang ada. Insya Allah semua itu bisa diterima sama mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ayo Pak, ini kita banyak loh Pak.
harus bangga. Tidak ada ormas OKP dan Kota Cirebon rapat seperti ini. Saya bukan mau bohong. Saya semuanya kenal dengan OKP sejumlah 36 yang ada di Kota Cirebon. Tidak pernah kayak gini, Pak. Pak Haji tidak ada. Wallahi saya bukan bohong. Saya bukan sombong. Sombong kalau untuk kebaikan, kenapa? Sombong untuk memotivasi harus. Kita harus bangga. Enggak setengah bohong. Silakan ada Pak Kesbangpol. Kami yang baru lahir tapi insya Allah selalu kegiatan disampaikan kepada beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya maaf karena apapun ini harus kita kemukakan supaya tahu semuanya bahwa lahirnya FKGN ya seperti itu. Kita udah di jalan yang benar, Pak. Karena apa, Pak? Walaupun guru-guru mengaji hanya alif-alifan, ya Kang Zaki, tapi alifnya benar, Pak, lurus. FKGN ngaji alif-alifan tapi lurus. Tapi yang berjubah belum tentu lurus. Saya yakin. Karena ciri khas doa-doa yang diterima oleh Allah adalah orang yang rutinitas ngaji walaupun hanya alif-alifan. Maka silakan yang kaya yang punya jabatan minta doanya kepada guru ngaji. Doa insya Allah dikabul, saya yakin. Yang lain semuanya berpolitik, Pak. Tapi guru ngaji hanya alim saja, benar. Itu mana kami, alhamdulillah bangga. Yuk kita sama-sama besarkan organisasi. Kita jangan minder, FKGN adalah besar. Siapa lagi kalau bukan kita? Orang lain tidak mungkin. Maka dari itu siapapun yang punya seragam FKGN, tolong kalau kegiatan-kegiatan sakral seperti ini harus dipakai. Itu bagian daripada sosialisasi kami kepada masyarakat, Pak. Kalau kita hanya pakainya kayak gini ya kadernya, apa sih kok kena FKGN? Apa sih? Maka dari itu kita kebersamaan. Kami juga alhamdulillah itu FKGN kami solid, seorang dokter, ada penasihatnya profesor, karena dokter, Pak. Insya Allah semua akan nyatu. Insya Allah semuanya akan bersatu. Insya Allah semuanya akan maju. Amin, Allahumma amin. Kami tidak diam, Pak. Ini relawan-relawan kami selalu ngomong FKGN supaya bersinergi dengan Pak Wali Kota. Yang akan saya agungkan adalah pimpin cara FKGN 2 dan hibah dari Wali Kota 1. Itu harus punya, Pak. Dan itu tidak boleh jual rasis sendirian, tidak bisa. Harus semua roda organisasi diputarkan dulu. Amin, Allahumma amin. Dan kami insya Allah luar biasa punya jasa tidak diam. Maka dari itu yang kedua target kami adalah bagaimana perda dan perwali wajib ada di Nia. Itu perjuangannya dasar, Pak. Siapa yang berpikir? Sekarang logikanya kita balik. Apabila kita masuk SMP tidak wajib ada ijazah TPA. Buat apa TPA, Pak? Bukti sekarang kenapa TPA ya murid-muridnya pada hilang, karena bukan satu kewajiban. Nah, maka dari itu kita sebagai forum FKGN wajib menggugurkan perda perwali, wajib ada ijazah TPA untuk sekolah ke SMP. Setuju nggak, Pak, Ibu? Kalau setuju, yuk bareng-bareng kerja. Tertibkan administrasi, tambahkan lagi anggotanya. Ya, jadi saya punya kerjaan yang berat, Pak. Saya tidak diam. Saya harus bersinergi dengan ketua DPRD sama wali kota. Dan karena kebijakan antara legislatif dan eksekutif, ya dua-dua ya, Pak. Insya Allah dengan doa dari Bapak dan Ibu yang istiqomah, kita golkan itu. Karena namanya perda perwali FKGN udah berapa tahun, Pak Jaki? Udah lama itu, Pak Haji, 10 tahun belum gul. Sekarang kudu gul. Karena bagaimana seluruh partai-partai sekarang udah tahu FKGN besar. Jadi ada 8 ketua partai yang siap menandatangani untuk menggolkan perda dan perwali
wajib ada ijazah ijazah TPA untuk melanjutkan SMP. Ayo Bu, Bapak, walaupun saya kurang aktif di sini, tapi saya bergerak untuk FKGM. Ya, Bapak, teman-teman saya hormati, wajar kita menggebu-gebu Pak, karena kan semuanya bangga. Kami ini besar, itu saya yakin. Jadi jangan main-main. Saya yakin tujuan kita adalah merubah akhlak anak-anak kota Cirebon Pak. Karena yang bisa dan banyak merubah anak Cirebon adalah guru-guru TPA Pak. Anak assalamualaikum gara-gara guru TPA. Jadi kita buat masjid, kita adalah fondasi akal untuk mendirikan, ya, dan untuk menunjang gerakan-gerakan para wali yang dulu. Mungkin Bapak dan Ibu dewasa lah, lebih paham daripada kami. Kami hanya kan berdasarkan lapangan saja, tapi mudah-mudahan adalah tujuannya sama. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan. Sambutan selanjutnya disampaikan dari Kesbangpol. Untuk itu kepada yang terhormat Dr. Andes Buntoro Tirto APMH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.